Om Swastiastu. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang arsitektur era revolusi industri. Next. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 5. Ya, baik. Masuk materi yang pertama, yaitu ada arsitektur revolusi industri. Definisi revolusi industri itu sendiri ialah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Setiap perubahan besar yang terjadi selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan juga militer dan budaya. Yang jelas, ada jutaan pekerjaan lama menghilang dan pekerjaan baru muncul. Hilangnya atau berkurangnya sebuah pekerjaan akan otomatis mengubah banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya ada gaya arsitektur dari arsitektur neoklasik. Gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Gaya ini mengadopsi gaya dari arsitektur klasik kuno, prinsip-prinsip Vitruvian, dan gaya arsitek Italia Andrea Palladio. Di Eropa Tengah dan Timur, gaya ini biasanya disebut sebagai klasisisme, dalam bahasa Jerman Klassizismus. Elemen dari arsitektur klasik ini yaitu balok dan kolom, lengkungan Romawi, kubah Bizantin, runcing dari gotik, pengulangan arsitektur klasik secara utuh. Contoh bangunan dari arsitektur neoklasik yaitu Royal Albert Hall, Inggris. Royal Albert Hall adalah sebuah gedung konser yang terletak di ujung utara daerah South Kensington di kota Westminster, London, Inggris. Paling dikenal karena mengadakan konser prom musim panas tahun sejak 1941. Next. Berikutnya yaitu ada arsitektur neoklasik elektrik. Gaya arsitektur yang dihasilkan oleh dari elemen arsitektur sebelumnya. Aliran elektrisme juga merupakan arsitektur neoklasik, penggabungan dan pengambilan bentuk masa lampau sehingga tidak ada aliran yang dominan. Contoh bangunannya yaitu Fitzwilliam Museum. Museum Fitzwilliam adalah museum seni dan barang antik University Cambridge, terletak di Trumpington Street di seberang Fitzwilliam Street di Cambridge Pusat. Next. Sejarah revolusi industri, yaitu sejarah industri dimulai pada akhir abad ke-18 sekitar tahun 1790-an, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Perkembangan arsitektur tidak bisa dilepaskan dari gejolak perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi pada zamannya. Revolusi industri ini juga menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir secara budaya di dalam masyarakat, yang tentu saja juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi. Perubahan pola pikir dan budaya secara kehidupan sosial ekonomi juga berpengaruh pada perubahan dalam dunia arsitektur. Selain tentu saja faktor yang paling utama adalah kemajuan teknologi elemen dan material sudah diproduksi secara massal oleh pabrik. Berikut materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada zaman revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri 1.0 menjelang akhir abad ke-18, sekitar tahun 1790-an, perubahan terjadi di Inggris. Adanya sumber kekayaan dari daerah-daerah jajahannya, keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, dan
Murahnya batu bara dan besi berkombinasi bersama membuat timbulnya revolusi industri. Ini membuat banyak perubahan, tidak hanya di Inggris, bahkan di seluruh dunia. Perubahan ini juga dipicu dengan penemuan mesin uap dan pengembangan lokomotif kereta api. Batu bara untuk pembakaran memicu pengembangan dalam industri metal, terutama besi tuang atau besi cor, yang kemudian digunakan sebagai bahan bangunan pada jembatan-jembatan yang dibutuhkan untuk transportasi darat dan kereta api. Selanjutnya adalah bangunan-bangunan yang muncul akibat dari revolusi industri 1.0. Yang pertama ada Iron Bridge yang berada di Inggris. Jembatan besi pertama kali di dunia ialah Iron Bridge di Shropshire, Inggris, dibuat tahun 1779 sampai 1781. Dirancang oleh Abraham Darby III. Bentang semikular jembatan ini yaitu 59 meter, menghubungkan St. George, dibuat dengan besi lebur dekat Coolbrookdale. Bangunan pertama pengaruh dari revolusi industri 1.0 sekarang sebagai jembatan untuk pedestrian. Masih dari bagian yang sama, selanjutnya ada Paddington Station yang berada di London. Bangunan ini ialah stasiun kereta api yang dirancang oleh Isambran Kingdom Brunel. Sampai saat ini stasiun kereta api itu masih berfungsi dengan baik. Brunel merupakan perancang pionir untuk jembatan, kapal, dan stasiun kereta api. Revolusi industri ini dengan elegan memamerkan bentang lengkung dari kuda-kuda besi yang disangga kolom-kolom besi tuang. Selanjutnya ada Menara Eiffel. Menara Eiffel ini berada di Paris, Prancis. Merupakan hasil rancangan dari Gustave Eiffel. Dengan menara ini, Eiffel menjadi terkenal sampai saat ini. Dibuat untuk Paris Exhibition tahun 1889. Saat itu merupakan menara yang tertinggi, 300 meter tingginya. Berbagai opini bervariasi tentang keindahan dan kecantikan menara ini, namun kebanyakan menerimanya sebagai hal yang esensial untuk skyline kota Paris. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 pada abad ke-19 sekitar tahun 1890-an. Masih di Eropa, hal ini mengakibatkan timbulnya daerah-daerah suburb atau pinggiran kota. Terjadi perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri di Eropa karena pengaruh Perang Dunia Pertama. Pergerakan industri itu sampai ke Amerika Serikat yang kemudian menjadi akar dan fondasi dari timbulnya bangunan pencakar langit. Ini kemudian berlanjut di mana tradisi arsitektur klasik kemudian pelan-pelan menjadi hilang dan banyak dari spirit Renaissance sekarang sudah tidak digunakan lagi. Berikut adalah bangunan-bangunan yang muncul akibat revolusi industri 2.0. Yang pertama ada Empire State Building yang berada di New York. Bangunan ini dirancang oleh Serve, Lamb, dan Harmon. Menara itu sangat superior, pada beberapa waktu juga sebagai bangunan tertinggi di dunia saat itu. Sukses komersialnya tidak berkaitan dengan masa depresi saat itu sebagai hal yang mengancam atau berbahaya. Pada detailnya menara itu terlihat buruk dan membosankan. Namun adanya dinding penopang pada lantai teratas dan bagian titik puncaknya yang berdiri Art Deco Gothic sangat bagus artikulasinya.
Selanjutnya bangunan dari pengaruh revolusi industri 2.0 ada Woolworth Building yang berada di New York. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Cass Gilbert. Gilbert mencoba untuk memberikan bentuk-bentuk tradisional pada bangunan pencakar langit itu. Gaya gotik yang kekuatannya ada pada vertikalitas terlihat sesuai untuk itu, dan tak ada keraguan bahwa menara Woolworth adalah salah satu yang terbaik dari semua bangunan pencakar langit saat itu. Sekian lama disebut sebagai karya arsitektur yang tidak jujur, namun sekarang mendapat banyak apresiasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 pada sekitar tahun 1960-an dipicu oleh mesin yang bergerak yang terpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Penemuan elektronik, sistem teknologi informasi, komputer atau robot, otomatisasi digital, dan internet yang memadai dimulainya revolusi industri 3.0. Abad industri mulai berganti abad informasi. Masyarakat Eropa berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Data analog menjadi data digital. Komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya. Sehingga pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan saya ulangi. Dan pada dasarnya pekerja kasar dan pekerja manual menghilang, namun tidak semua bisa begitu. Semua pekerjaan manusia digantikan oleh robot atau komputer. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tentang konektivitas, yaitu adanya sistem siberfisik. Komponen utama revolusi industri antara lain, yang pertama, semua komputer tersambung ke jaringan bersama. Ukuran komputer semakin kecil atau semakin kita kenal sebagai smartphone, yaitu saat semua komputer di pabrik tersambung ke internet, sehingga bila ada masalah di lini produksi ini langsung diketahui saat itu juga, dimanapun kita berada. Yang kedua, terciptanya 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapati dari sensor-sensor tersebut yang merekam apapun selama 24 jam, karena begitu banyaknya dan beragamnya maupun jumlah data yang baru masuk. Hal ini sering disebut sebagai the big data. Yang ketiga ada cloud computing atau perhitungan-perhitungan rumit, butuh komputer yang besar dan canggih. Namun karena sudah terhubung dengan internet dan ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan lagi di satu tempat atau pabrik. Yang terakhir ada artificial intelligence dan machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan. Ini masih terbatas atau untuk tugas-tugas tertentu. Next. Baik, selanjutnya yaitu
Dampak yang muncul akibat revolusi industri 4.0 terhadap arsitektur. Yang pertama ada aplikasi SketchUp. SketchUp merupakan aplikasi pemodelan 3D intuitif yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengedit model 2D atau 3D. Dengan metode push and pull yang telah dipatenkan, Anda dapat menggunakannya dengan membuat sketsa atau mengimpor model yang membuat Anda semua jenis proyek bangunan atau furnitur, pembuatan video, game, percetakan 3D, desain interior, dan apapun yang dapat Anda pikirkan. Aplikasi ini juga dioperasikan oleh siapa saja, bahkan tanpa pendidikan arsitektur juga bisa untuk mengaplikasikannya. Lanjut. Selanjutnya ada Building Information Modeling, yaitu yang bisa disingkat dengan BIM, dapat memangkas proses pekerjaan arsitek menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya satu data untuk banyak dokumen, gambar, sehingga di titik tertentu peran arsitek junior sampai dengan drafter menjadi hilang. Metode BIM di banyak hal telah terbukti mampu menyelesaikan proses pengerjaan arsitektur bangunan-bangunan yang telah dan dengan kompleksitas tinggi secara efektif dan efisien. Lanjut. Yang terakhir adalah smartphone atau smart apartemen, yaitu untuk kenyamanan penghuninya. Sekarang ini rumah tinggal, apartemen, lingkungan binaan, atau kompleks perumahan menggunakan teknologi untuk penghawaan, pencahayaan, bahkan untuk keamanan. Semuanya bisa dikendalikan dari ponsel pintar atau smartphone. Bahkan bisa digunakan di program ponsel ini karena adanya Internet of Things, yaitu konsep yang pada intinya menghubungkan perangkat apapun dengan tombol on dan off ke internet. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada beberapa paradigma yang muncul akibat revolusi industri. Yang pertama ada from follow function. Semboyan ini dicetuskan oleh Louis Sullivan yang mendefinisikan arsitektur analog dengan bentuk alam atau sebagai ekspresi suatu gaya hidup batin dan logika struktur manusia. Selanjutnya ada UN Machine, The Habitat, Machine for Living, merupakan formula Le Corbusier yang artinya rumah adalah mesin untuk bermukim. Aspek positif dari perumusan Le Corbusier itu ialah kesadaran bahwa dalam dunia bangunan pun efisien, rendemen, ekonomi harus dicapai semaksimum mungkin dalam perekayasaan setiap. Next. Selanjutnya ada pasca revolusi industri. Revolusi industri sangat mempengaruhi arsitektur Eropa abad ke-19 karena pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan penggunaan mesin atau mekanis. Dengan adanya revolusi industri, maka arus urbanisasi menjadi tinggi dan membuat kota menjadi padat sehingga kota memerlukan bangunan yang baru. Bangunan ekonomis dengan struktur baja, beton, kaca. Putusnya hubungan dengan sejarah bentuk asimetris
dengan dominasi bentuk kubus bertolak belakang dengan gaya klasik. Next. Selanjutnya ada gaya arsitektur, modernisme. Gaya arsitektur modernis merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Gaya arsitektur ini biasanya dikaitkan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada era 1920-an hingga 1950-an. Arsitektur modernis adalah gaya atau konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias. Elemen dari arsitektur modernisme yang pertama ada kesederhanaan sampai ke dalam inti desain, kedua ada elemen garis yang simetris dan bersih, ketiga ada prinsip less in more, keempat ada kejujuran dalam penggunaan material, kelima ada rancangan yang terbuka dengan banyak elemen kaca, dan yang terakhir ada hubungan dengan lingkungan sekitar. Contoh bangunan yaitu Villa Savoye. Villa Savoye adalah villa dan gerbang modernis di Poissy, di pinggiran Paris. Ini dirancang oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Jean Neret. Dengan dibangun antara tahun 1928 dan 1931 menggunakan beton bertulang. Next. Paradigma yang muncul pasca revolusi industri. 1. Function follow from. Paradigma ini muncul karena adanya perbedaan pandangan tentang tata cara mendesain. From follow function versus function follow from. Frank Gehry mendesain bentuk bangunan terlebih dahulu, kemudian baru mengatur layout dalamnya. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan konsep ekonomis mulai diterapkan. Efisiensi dalam penggunaan bahan mulai nampak, yaitu terlihat dengan munculnya bentuk-bentuk kubus, terutama pada bangunan bertingkat tinggi, antara arsitektur kotak korek dengan menggunakan struktur beton dan baja. Konsep open space nampak dengan menggunakan jendela kaca yang lebar dan menerus. Hal inilah yang menjadi ciri khas arsitektur pada masa revolusi industri, yaitu asimetris, kubis, atau semua sisi dalam komposisi dan kesatuan bentuk dan elemen bangunan menyatu dalam komposisi bangunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.